Nah, ini sebentar. Ya, nah ini syarat cukup PD eksak adalah do do M do Y itu dengan do N do X ya. Nah nanti kalau F sama dengan M, maka F itu adalah integral dari M ya. Ini karena do F do X itu dengan M, maka fungsi F yang dicari itu adalah integral dari M XY dx ya. Nah, ditambah konstantanya itu fungsi dari Y. Nah, bisa juga do F do X-nya itu dengan N, maka F itu adalah integral dari N XY dy ditambah konstantanya ini adalah Cx. Nah, kita akan cari seperti ini ya. Kita lihat dulu. Nah, ini kenapa dia eksak. Nah, ini jadi gini, ini ada suatu PD. Nah, secara umum ya, tadi PD itu ada yang disebut fungsi asal. Nah, terdapat juga PD yang tidak memiliki fungsi asal. Sorry. Jadi ini yang disebut fungsi asal tuh, FEQ-nya fungsi asal. Nah, ini diferensial. Nah, FEQ ini yang dicari ini solusinya seperti ini. Ini yang disebut fungsi asal. Karena ini kalau diturunkan terhadap X, ini jadi 3 kuadrat Y kuadrat sama M. Ini turunkan terhadap Y, yaitu 2X pangkat 3Y ditambah cos Y. Nah, ini fungsi asal. Jadi yang dicari itu adalah fungsi asal. Kalau yang ini, apakah memiliki fungsi asal? Ya, karena ini turunkan terhadap X adalah turunkan terhadap Y. Ya, ini turunkan terhadap Y sama dengan 1. Ini turunkan terhadap X. Ini turunkan terhadap ya ini turunkan terhadap X ada 2Y, jadi tidak sama, jadi tidak memiliki fungsi asal. Nah, yang memiliki fungsi asal yaitu seperti PD eksak yang tadi, yang kita akan mencari fungsi asal itu. Nah, ini. Nah, yang tadi saya jelaskan, nah silakan nanti Anda baca. Nah, seperti ini. Bagaimana menyelesaikannya contoh? Apakah ini PD eksak? Nah, kita tulis ini 5X ditambah Y dx ditambah 5X dy. Nah, tulis dulu M. M-nya adalah ini tidak usah pakai X, Y ya. Itu tidak menghilangkan keumuman. Ini berarti 5X ditambah 5Y. Turunkan ya terhadap Y berarti M Y. Ini dengan 5. Kemudian N itu dengan 5X. Diturunkan terhadap N NX itu adalah 5. Ini sama. Berarti ini MY MY dengan NX. Maka PD eksak. Yang eksak itu PD ini. Yaitu. Nah, ini eksak nggak? Halo, udah bisa meriksa? Halo? Terdengarkah suara saya? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar? Ya, coba, ada yang bisa nggak? Periksa ini eksak tidak? Nah, kan bentuk umumnya harus MDX, NDY kan, ini DX-nya belum. Nah, maka ini kita kalikan dengan DX semuanya. X
dy per dx ditambah y ditambah 4 sama dengan 0. Semuanya dikalikan dengan dx. Maka ini peroleh x dy ditambah y tambah 4 dy dx sama dengan 0. Nah, kita tulis y tambah 4 supaya seperti bentuk umum dx ditambah x dy sama 0. Jadi M-nya adalah y ditambah 4, maka diturunkan terhadap y, my itu adalah 1. Ya, di sini n sama dengan x. Turunkan terhadap x, 1. nx sama dengan 1. Jadi sama kan? Ya, Ini sama. Nah, my sama dengan nx. Berarti PD eksak. Ya, PD ini yang eksak. Ya, nanti kita akan kerjakan bagaimana mencari. Nah, ini eksak nggak? Coba dulu. Bentuknya sudah dalam bentuk umum ya. Coba turunkan terhadap M-nya berapa? Tulis dulu M-nya berapa. Halo? Ada yang menyebutkan? Silakan saya tuliskan. Ya, halo? Ada yang menyebutkan? 2x Halo? y dx, Pak. Siapa namanya nih? Hilmi, Pak. Hah? Hilmi. Ilmi, ya. 1 poin buat Anda. Coba saya tuliskan apa? M-nya sama apa? Ilmi. 2x y dx. M sama dengan 2x y. Gitu aja. Nggak usah pakai dx M-nya. Oh, oke. Ya, turunkan terhadap y. Sebentar saya tulis 2x y dx ditambah x kuadrat kurang 1 dy. Nah, turunkan terhadap y. Ini jadi apa? Ini turunkan terhadap y, Ilmi. 2x ya, Pak. Ya, betul. My sama dengan 2x. Betul. Sekarang n-nya. X kuadrat min 1. Nah, x kuadrat kurang 1. Turunkan terhadap x. 2x. 2x ya. Ini kan Ya, sama kan? ya. Nah, jadi karena my sama dengan nx, maka PD eksaknya Ya, termasuk ya. TPDX. Ya, paham ya yang lain? Ya, 1 poin buat Helmi ya. Nah, coba ini siapa yang mau? Ya, ada yang mau? Silakan. Halo. Boleh, Pak. Ya, siapa namanya? Taruli, Pak. Maruli. Ya, Pak. Ya, tolong poin 1 buat kamu. Kita punya apa? 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang y kuadrat. Dx ditambah 2xy dy sama dengan 0. M-nya berapa, Li? 4x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang y kuadrat. Iya. Nah, betul. Coba turunkan terhadap y. Min 2y, Pak. My. Hah? Negatif My 2y. negatif. 2y. Oh, sebentar. Ya, negatif 2y. Kemudian n 2x ya, Pak. 2xy. Turunkan terhadap x. 2y. Hah? 2y. 2y. Jadi, hah? Tidak sama apa 2y. non eksak. Nah, tidak sama. Karena ya my tidak sama nx, maka PD tak eksak ya. Tidak eksak. Ya, betul. Ya. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan PD eksak? Ya, tadi sudah saya jelaskan di sini. Ya, ini teoremanya. Nah, adalah fungsi yang tadi ya, fungsi induknya itu ya. Untuk mencarinya karena do f do x sama mx ya, maka integrasi ruas kiri dan kanan diperoleh ini kan. Nah, seperti tadi ya. Nah, kita ambil contoh.
selesaiannya kita lihat. Nah, ini masih sama. Nah, menyelesaikan PD eksak. Ya, ini ada ya, udah contohnya. Nanti saya jelaskan yang ini. Yang tadi. Yang ini. 5x x tambah y dx ditambah 5x dy sama 0. Ini udah tadi sudah tahu eksak ya. Karena M-nya itu adalah 5x ditambah 5y. Nah, tadi udah diketahui bahwa MY-nya itu adalah 5. Kemudian N-nya adalah 5x, maka NX-nya itu adalah 5. Ini sama. Nah, cara mencarinya gimana? Nah, Fx itu karena F diturunkan terhadap X adalah M, maka untuk mencari F tinggal diintegralkan M-nya. Jadi kita boleh M itu integral dari 5x ditambah 5y terhadap x dx. Ditambah fungsi konstantanya adalah fungsi dari y. Karena ini diturunkan terhadap x 0 ya, konstanta. Nah, kita lihat integral dari 5x itu berapa? Terhadap x. 5 per 2x kuadrat kan? Iya, Pak. Ditambah 5y ini konstanta 5 xy kan? Y-nya konstanta kan? Iya, Pak. Ya, ini tambah cy. Nah, kemudian F diturunkan terhadap y. Fy ini turunkan terhadap y. Ini semuanya turunkan terhadap y, ini 0. Maka kita peroleh di sini 5x tambah c aksen y. Nah, kalau di F diturunkan terhadap y itu sama dengan n. Nah, n-nya itu adalah 5x. Sehingga kita peroleh c aksen y sama dengan 0. Berarti cy-nya itu konstanta c. Jadi solusi umumnya adalah f fungsi dari x dan y sama dengan ini tulis 5 per 2x kuadrat ditambah 5xy sama dengan c. Nah, karena cy-nya sama dengan c, jadi c-nya di sini. Nah, coba ini kita periksa apakah kalau kita turunkan terhadap x itu sama dengan m. Nah, di sini f do x turunkan terhadap x ini adalah 5x ditambah 5y. Ya, itu kan? Ini sama dengan M. Ini sama dengan M. Kemudian do F, do Y, ini turunkan terhadap Y. Ini sama dengan 5x. Ini sama dengan M. Jadi betul, ini pekerjaan kita hanya sampai sini, hanya ngecek saja. Ini betul. Nah, Anda boleh dengan cara yang serupa mencari F, X-nya itu diintegralkannya terhadap Y-nya. Nah, coba nanti kalau F-nya Anda tuliskan sendiri ya. Ini diintegralkannya terhadap N. Berarti integral dari 5x dy ditambah konstantanya adalah 5c. Cx, sorry. Nah, ini diintegralkannya maka hasilnya adalah 5xy ditambah cx. Kemudian diturunkan terhadap x itu adalah 5y kan? Diturunkan terhadap x ini adalah 5y ditambah c aksen x ini harus dengan m. M-nya adalah 5x ditambah 5y. Nah, 5y-nya habis, maka di sini peroleh c aksen x itu dengan 5x. Maka cx itu adalah integral dari 5x dx. Maka diperoleh di sini cx itu dengan 5 per 2x kuadrat. Sehingga f-nya adalah itu fungsinya 5x. Nah, ini ya.
ini 5x Y ditambah ini 5/2 X kuadrat. 5/2 X kuadrat sama dengan C. Sama kan isinya? Ya, ada yang tanyakan? Nah, ini sama ya tadi. Coba latihan kecil ini. Dicoba dulu. Siapa yang mau nyoba? Ya, silakan yang mau coba disebutkan. Nggak, bisa nggak? Nah, coba kalau supaya cepat ya. Ya, di sini 3x kuadrat Y. Coba Anda sama-sama ya, ditambah 2x dx ditambah x pangkat 3 ditambah 2y ditambah 5 dy sama dengan 0. Nah, M-nya berapa di sini? Halo, M-nya? Ini 3x kuadrat Y ditambah 2x. Turunkan terhadap Y. MY. Ini adalah 3x kuadrat. N adalah x pangkat 3 ditambah 2y ditambah 5. Diturunkan terhadap x. NX itu adalah 3x kuadrat. Ini sama. Ya. MY dengan NX. Maka PD eksak. Ya. Anda coba F-nya integralkan terhadap X. Berarti ini ingatkan dulu rumusnya M dx ditambah CY. Ya, nah, maka kita peroleh integral dari 3x kuadrat Y ditambah 2x dx ditambah CY. Ya. Maka kita peroleh ini x pangkat 3 Y ini integralnya ditambah x kuadrat ditambah CY. Nah, kemudian F diturunkan, ini diturunkan terhadap Y. Maka kita peroleh di sini X pangkat 3 ditambah C aksen Y. Ini harus sama dengan N. Nah, maka kita peroleh X pangkat, ini N-nya sama dengan tadi X pangkat 3 ditambah 2Y ditambah 5. Nah, dari sini lihat X pangkat 3 sama, maka kita peroleh C aksen Y itu adalah 2Y ditambah 5. Sehingga CY itu adalah integral dari 2Y tambah 5 terhadap Y. Nah, ini sama dengan Y kuadrat ditambah 5Y. Jadi, selesaian umumnya F E adalah, nah tadi ini tulis lagi. X pangkat 3 Y ditambah 2
X ditambah X kuadrat ini ditambah X kuadrat ditambah CY-nya adalah Y kuadrat ditambah 5Y. Nah, ini sama dengan C. Ya. Nah, untuk meyakinkannya ini turunkan terhadap X. Ini 3X kuadrat Y ditambah 2X sama dengan F. Turunkan terhadap Y, X pangkat 3 ditambah 2Y ditambah 5 sama dengan N. Ya. Jadi betul. Nah, sekarang coba kita integralkan tadi ke Y. Ya. Integralkan ke Y, N ditambah, nah konstantanya ada CX. Berarti ini integral dari X pangkat 3 ditambah 2Y ditambah 5 DY ditambah CX. Nah, jadi ini kita peroleh integralkan terhadap Y berarti X pangkat 3Y ditambah Y kuadrat ditambah 5Y ditambah CX. Nah, ini turunkan terhadap X. Nah, turunkan terhadap ini 3X kuadrat Y ya ditambah C aksen X ini harus sama dengan N. N-nya adalah 3X kuadrat Y ditambah 2Y ditambah 5. Ini 3X kuadratnya habis. Maka kita peroleh CX-nya itu adalah integral dari 2Y ditambah 5 terhadap X. Maka diperoleh di sini 2. Oh, sebentar ini benar terhadap. Ini X pangkat 3 diturunkan terhadap X, 3X kuadrat Y. Nah, betul. Ya. Ini Fx-nya adalah X pangkat 3Y ditambah Y kuadrat ditambah 5Y oh sebentar ada kekeliruan, coba lihat dulu. Ini diintegralkan terhadap Y, X kuadrat Y, 2Y, 5Y, betul ya? CX. Nah, ini diturunkan terhadap X, 3X kuadrat Y, ini 0. Nah, tambah C aksen sama dengan 3X kuadrat. Oh, maaf. Betul sama diantukan maaf, ini harus sama dengan M. Maaf. Ini harus sama dengan M, bukan sama N. Karena tadi yang sama dengan N. Ini harus sama dengan M, maaf. Nah, jadi kita peroleh jadi 3X kuadrat Y ditambah C aksen X, ini Fx diturunkan terhadap X tadi, ya. Ini 3X kuadrat tambah C aksen X itu sama dengan M. M-nya adalah 3X kuadrat Y ditambah 2X. Nah, jadi kita peroleh di sini nya sama. Maka C aksen X-nya itu adalah 2X. Sehingga CX itu adalah integral dari 2X dx. Ini sama dengan X kuadrat. Nah, jadi sama F fungsi dari X dan Y-nya sama dengan kita tulis lagi nih. X pangkat 3. Maaf Y Pak, nggak ditambah. kelihatan. Halo? Nggak Nah, kelihatan. lihat sekarang. Sudah. Ya, X pangkat 3Y ditambah Y kuadrat ditambah 5Y ditambah CX. Nah, CX-nya adalah X kuadrat sama dengan C. Sama kan dengan ini?
Nah, ini sama dengan ini. Ya. Nah, ini sama. Ya. Itu PD eksaknya. Nah, ini silakan ya Anda diskusikan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan ke berikutnya. Ya, silakan. Ini dicoba dulu ya, dicoba dulu. Ya, masing-masing nyoba. Permisi Pak, termute. Maaf, maaf. Ya. Ya, tadi kita punya ini umumnya saya tidak pakai X dan Y-nya, saya M DX tambah N DY senengan 0. Dan diketahui di sini MY tidak senengan NX. Ya, berarti tak eksak ya. Maka PD tak eksak. Nah, ini kita akan menjadi eksak, mencari fungsi, sehingga jika fungsi tersebut dikalikan dengan PD yang tidak eksak menjadi eksak. Nah, fungsi yang demikian itu adalah fungsi faktor integral. Ya, misalkan mu x itu faktor integralnya. Mu x, y ini faktor integral. Berarti ini atau disingkat FI. Ya. Nah, karena faktor integral, maka mu dikalikan M dx dan mu dikalikan N dy ini dengan 0 menjadi eksak. Artinya apa? Mu M diturunkan terhadap Y ini harus sama dengan mu N diturunkan terhadap X. Kalau begitu eksak. Yang eksak yang pada ini. Nah, itu maksudnya. Itu yang disebut. Nah, untuk mencari ini faktor integrasi itu tidak tunggal untuk suatu PD. Ya. Karena ada fungsi-fungsi lain. Nah, untuk metode yang ini hanya berlaku. Nah, ini. Mu X-nya itu adalah E pangkat integral MY dikurang NX per N dx. Nah, hasilnya ini harus fungsi dari X saja. Kalau ini nanti bukan fungsi X saja, fungsi dari X, Y misalkan, nah itu bukan faktor integrasi, berarti mu X-nya bukan faktor integrasi. Nah, atau mu Y.
mu Y adalah E pangkat integral N X dikurang MY per M DY. Dan ini harus fungsi dari Y saja. Kalau ini fungsi dari X dan Y, berarti ini bukan faktor integrasi. Nah, kita akan lihat contoh-contohnya. Nanti Anda untuk lebih jelasnya baca aja PPT-nya. Ya. Nah, ini ya. Saya pakai mu, di sini pakai T, nggak apa-apa. Ini ada, silakan Anda pelajari. Yang saya tidak ada, kita kerjakan. Nah, lanjutkan masih. Nah, ini. Ya. Coba perhatikan. Contohnya. 3xy ditambah y kuadrat dx ditambah x kuadrat ditambah xy dy sama dengan 0. Nah, berarti M adalah 3xy ditambah y kuadrat, maka MY itu sama dengan 3x ditambah 2y. Nah, kemudian N-nya adalah X kuadrat tambah XY. Maka NX sama dengan 2X ditambah Y. Ini tidak sama. Berarti tidak eksak. Nah, kemudian kita cari mu X. Mu itu tadi, atau di sana pakai T, silakan. Ini mu X itu sama dengan E pangkat integral, tulis dulu rumusnya, MY dikurang NX per N dx. Nah, kita masukkan sekarang. E pangkat integral, MY-nya itu adalah 3X ditambah 2Y. Per dikurangi NX. 2X ditambah, nah ini, ditambah Y per N. N-nya adalah X kuadrat tambah Y. X kuadrat tambah XY. Ini dx. Nah, disederhanakan, maka kita peroleh E. Ini berapa? 3X, ini 2X, jadi X, 2Y, dikurang Y. Jadi, integral dari, berapa tadi? 3X jadi X, ditambah Y, per X kuadrat, ditambah XY dx. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Yang di bawah, yang penyebutnya E pangkat integral X tambah Y, yang bawahnya adalah X kali X ditambah Y dx. Jadi ini habis. Ini kan X kuadrat ya, keluarkan X tambah Y, betul ya. Jadi ini sama dengan E pangkat integral dari 1 per X dx. Dan ini sama dengan E pangkat integral, integral 1 per X itu adalah ln X. Dan ini sama dengan X. Nah, ingat bahwa kalau kita punya integral dari ln Px itu sama dengan dari Fx ada ini. Ini definisi deh. E pangkat ln Fx, F fungsi dari X itu sama F fungsi dari X. Ini yang perlu diingat. Nah, karena faktor mu X-nya itu adalah X. Nah, ini kalikan ke PD semula. Jadi kalikan X kali 3 XY ditambah Y kuadrat dx ditambah X kali X kuadrat ditambah XY dy sama dengan 0. Ini jadi 3x kuadrat y ditambah xy kuadrat dx ditambah x pangkat 3
ditambah X kuadrat Y dy dengan 0. Nah, ini M berarti M sama dengan 3X kuadrat Y ditambah XY. Ya. Maka MY itu sama dengan 3X kuadrat ditambah X. Kemudian N adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y. Maka NX adalah 3X kuadrat. Sebentar tadi N X kuadrat Y 2XY. Nah, sama nggak? Sebentar. X kuadrat. Nah, ini X kuadrat ini. X pangkat 3. Ini X kuadrat Y, betul. X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y. Nah, ini 3X kuadrat ditambah 2XY. Nah, coba perhatikan sama nggak? Maaf sebentar. X kuadrat Y, X Y kuadrat. Betul, ini X pangkat 3 tambah X kuadrat Y. M-nya adalah 3X kuadrat Y ditambah, oh ini X Y kuadrat, maaf. Ini ada kuadrat X Y kuadrat. Sehingga diturunkan terhadap Y, ini adalah 2XY. Ini maaf. Nah, dari sini ini sama. Jadi PD eksak. Jadi PD yang mana yang eksak? Yang tadi 3X kuadrat tambah Y, 3X kuadrat Y ditambah XY kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y. Ini DX. Ini eksak. Kalau eksak, prosedurnya seperti tadi lagi Anda kerjakan. Ya. Nah, Anda silakan kerjakan FXY berarti integral dari M. Nah, ini salah satu aja cari. DX ditambah CY. Silakan Anda ya, karena sudah eksak, Anda tadi sudah belajar eksak. Jadi eksak. Saya kirim dulu ini foto yang ini. Ya, silakan dicoba dulu cari faktor integrasinya.
Yang ini ada berapa soal? Ada 7 soal ya. 5 soal. Betul 7. Nah, nanti Anda kerjakan di kelompok yang ini. Kita ada satu materi lagi yang akan kita diskusikan. Halo, bisa menyimak? Halo? Bisa, Pak. Iya, Pak, ada. Oh, ini sebelum lupa, tolong dipoto dulu sebentar sekarang. Untuk lupa, tolong di-on-kan kameranya. Baik, Pak, baik. Silakan untuk on cam dulu semuanya. Bentar. Ya, di-on-kan dulu. Satu, dua, Ada yang tiga. belum, sebentar. Ini siapa nih? Pak Rafi. Pak Rafi ada? Sebentar, saya sambil ngabsen saya. Ini Pak Rafi belum? Ada? Ada. Sebentar, saya lihat halaman dulu. Halaman 2. Nah, ini ada yang belum nih. Lenggana, Nancy, Rilan, Nadilah, ya, Khali Zahra. Ini Nancy, Lenggana. Halo, Lenggana. Ini jangan dulu mulai nih. Saya sambil ngabsen saya. Ari Yanuar. Ya, ini Relan nggak ada. Lenggana, Relan ada. Lenggana. Halo, Lenggana. Nadipa. Ada. Ya, kita tinggal aja. Silakan. Apa-apa. Baik, di foto ya. Satu, slide pertama dulu. 1, 2, 3. Untuk, Ya. untuk slide Sudah. 2-nya 1, 2, 3. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini ya. Coba perhatikan. Nah, ini disebut pedel linier ordo 1 turunan yang terlibat hanya turunan pertama. Linier itu pangkat fungsi dan turunannya berpangkat 1. Ini katakan linier, pedel linier. Nih, bentuk umumnya ini. P
fungsi dari X-nya apa, Ki fungsi dari X-nya apa, ya, yang akan menentukan selesaian. Nah, di sini jelas linier karena turunannya pangkat 1, fungsinya pangkat 1, ya. Ini linear ordo 1. Ini juga linear ordo 1. Ini pangkat 1, Y-nya turunannya pangkat 1. Yang ini bukan, karena Y-nya pangkat 2. Ini linear, tapi ordo 2, karena turunan. Ada turunan kedua. Yang ini linear. Ya. Yang tadi, kalau tadi ini yang linear, ini PX-nya adalah 1 per X. Q-nya adalah 5. Ya. Yang ini bukan linear, karena X per 1, X per Y. Y-nya pangkat negatif 1. Ya, harus pangkat 1. Nah, berikutnya, nah ini linear nggak? Jelas tidak, karena ada Y-nya pangkat 2. Ini juga Y-nya pangkat 2. Yang ini linear karena turunannya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Yang ini PX-nya, P-nya adalah 2X, Q-nya adalah 0. Yang ini ordo 1. P-nya 0, Q-nya 5. 5X ya Q-nya. Yang ini bukan linear, ini bukan linear, ini juga bukan linear. Ya. Nah, jadi kalau dijelaskan, ini bentuk umum PD linear. PD linear ordo 1. Nah, bentuknya adalah dy per dx ditambah p fungsi dari x y sama dengan q fungsi dari x. Atau ini ada juga yang nulisnya p-nya boleh 0, q-nya boleh 0. Lihat, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Nah, kemudian kita akan mencari seperti tadi, ini dapat diubah menjadi PD tak eksak, PD eksak, ya, ke dalam bentuk PD eksak. Nah, asalnya kalau diubah ke PD eksak itu ada fungsi. Karena tidak eksak, maka dicari fungsi faktor integral tadi. Nah, faktor integralnya di sini, ya, itu kita misalkan mu x, kalau di sana pakai J, silakan. Mu x-nya itu E pangkat integral Px dx. Udah, ini. Nanti solusinya, ini faktor integral. Ya. Nah, solusinya langsung. Solusi umumnya itu adalah Y itu adalah 1 per mu x kali integral dari mu x kali Qx dx ditambah C. Udah langsung, Anda tinggal langsung ini, apa mu x-nya, maka langsung cari solusi umumnya. Ya ini ya, ada, silakan nanti Anda pelajari. Nah, yang tidak ada ini. Ini contohnya adalah dy per dx dikurang 1 per xy sama dengan x kuadrat tambah 2x ditambah 3. Nah, di sini px itu adalah negatif 1 per x. Maka e-nya integral dari tadi px dx. Nah, ini integral e pangkat, ini faktor mu x, ini mu x. Mu x sama dengan e pangkat integral negatif 1 per x dx. Ini sama dengan apa? Ya, e pangkat negatif ln x. Ini sama dengan 1 per x. Ya. Ini sama dengan ln pangkat x pangkat negatif 1. Ya. Nah, sama dengan 1 per x. Nah,
karena mu-nya sudah ada, langsung aja SU itu adalah Y sama dengan tadi 1 per mu X. Tulis dulu rumusnya supaya tidak lupa. Integral mu X kali Qx dx ditambah C. Nah, di sini maaf tadi Qx-nya adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, sehingga di sini diperoleh Y sama dengan 1 per 1 per X kali integral dari 1 per X kali Qx. Qx-nya adalah X kuadrat tambah 2X ditambah 3 dx ditambah C. Nah, ini berarti X kali integral dari X ditambah 2 ditambah 3 per X dx ditambah C. Nah, integral dari sini adalah setengah X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 ln X. Nah, ditambah C. Nah, jadi solusi umumnya Y dengan setengah X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 3X ln X ditambah CX. Nah, ini yang solusi umum. Nah, ya. Berikutnya coba lihat. Ya, ini bisa Anda kerjakan. Nah, yang ini. Ya, ini kod ya, ini aja. Ya, coba perhatikan di sini. PD-nya adalah dy per dx. Ini sama dengan ditambah 5y sama dengan 4. Ini x-nya, p-nya, px-nya adalah 5, qx-nya adalah 4. Sehingga mu x-nya itu adalah e pangkat integral dari 5x ya, dx, dan qx-nya ini hasilnya sama dengan e pangkat 5 per 2 x kuadrat. Ya. Ini. Nah, sehingga SU-nya SU berarti Y dengan 1 per mu X kali integral mu X kali Qx dx ditambah C. Nah, jadi Y sama dengan 1 per E pangkat 5 per 2 X kuadrat kali integral E pangkat 5 per 2 X kuadrat kali 4. Ditambah C.
Oh, ini maaf ada kekeliruan. Ini bukan 4 tapi 4x. Tolong diralat. Di sini 4x. Ya. Nah, jadi di sini 4x, Qx-nya. Maka di sini ada integral dari Qx. Nah, ini sedangkan E pangkat negatif 5/2 X kuadrat kali ini integral ini, coba perhatikan. Saya tulis di luar di sini integralnya. Integral dari E pangkat 5/2 X kuadrat kali 4X dx. Ya. Ini sama dengan, misalkan, U adalah Pi itu adalah 5/2 X kuadrat. Maka dP itu adalah 5X dx. Atau kita peroleh di sini 1/5 dP itu adalah X dx. Nah, ini keluarkan dulu 4-nya tadi, E pangkat 5/2 X kuadrat kali X dx. Nah, ini X dx-nya diganti dengan 1/5 dP. Jadi yang tadi integral ini, integral E pangkat 5/2 X kuadrat kali X, karena 4-nya sudah dikeluarkan. 4-nya di sini. Ya. Ini sama dx. Ini berarti E pangkat integral dari E pangkat 5 pi X dx-nya kan jadi, nah lihat X dx-nya itu 1/5 dp, jadi 1/5 dp. Maka kita peroleh di sini 4/5 integral dari E pangkat pi dp. Dan ini sama dengan 4/5 kali E pangkat pi. Nah, ini ganti lagi pi-nya. Jadi ini sama 4/5 E pangkat pi-nya tadi 5/2 X kuadrat. Ya. Jadi tadi solusi umumnya Y sama dengan negatif E pangkat negatif 5/2 X kuadrat kali, nah hasil integralnya sudah ada, adalah 4/5 E pangkat 5/2 X kuadrat ditambah C. Ini kalikan 1, jadi 3, 4/5 ditambah C kali E pangkat negatif 5/2 X kuadrat. Ya, ini SU yang terakhir. Ya tadi soalnya maaf, ini harus ada X, bukan 4 tapi 4X. Yang ini. Nah, ini. Ada yang tanyakan? Halo? Kalau tidak, ini ada soal. Ya, jadi tadi soalnya 7 tambah 5, 12. Untuk di kelompok ya, bukan per individu.
Ya, coba perhatikan. Kita akan soal yang terakhir. Ini namanya masalah nilai awal, ya. Karena di sini ada syarat, ya. Syarat awalnya Y1-nya dengan 0. Ya. Ini PD, ini syarat awal. PD dengan syarat awal disebut masalah nilai awal. Masalah nilai awal itu mencari C di solusi umum. Nah, dari sini ini PD linear itu kita kalikan dengan S1 per X. Jadi X Y aksen dikurang 2Y dikurang sama dengan negatif X kuadrat. Ini kalikan dengan 1 per X. X-nya tidak sama dengan 0. Maka peroleh Y dikurang 2 per X Y sama dengan negatif X. Nah, dari sini kita peroleh P-nya adalah negatif 2X. Q-nya adalah negatif X. Nah, mu X faktor integrasinya adalah E pangkat integral negatif 2 per X dx. Dan ini sama dengan E pangkat negatif 2 ln X. Ini sama dengan E pangkat ln X pangkat negatif 2. Atau ini E pangkat ln 1 per X kuadrat. Nah, ini sama dengan 1 per X kuadrat. Nah, jadi solusi umumnya langsung Y itu adalah 1 per mu X kali integral mu X kali Qx dx ditambah C. Ya. Ini Y sama dengan mu X-nya berarti 1 per 1 per X kuadrat kali 1 per X kuadrat kali Qx-nya adalah negatif X dx ditambah C. Nah, ini berarti X kuadrat kali ini negatif integral negatif 1 per X dx ditambah C. Nah, ini kita tahu ini adalah ln ini X kuadrat kali negatif ln X ditambah C. Dan ini sama dengan X kuadrat kali ln dari 1 per X ditambah C. Nah, ini Y. Nah, tadi Y1 sama dengan 0. Y1 sama dengan 0. Berarti Y1 sama dengan 0. X-nya 1, Y-nya nilainya 0. Berarti sini 0 sama dengan 1 kali ln 1 ditambah C. Ln 1 itu 0. Nah, maka di sini diperoleh ln 1 0, 0, C berarti C-nya sama dengan 0. Jadi solusi khususnya karena Y-nya sudah tidak ada, berarti Y sama dengan C-nya diganti dengan 0, X kuadrat kali 1 kali ln 1 per X. Atau ini X kuadrat ln 1 per X. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan pertemuan hari ini cukup sekian. Ya, udah lebih waktu. Nanti saya ini di-share, dipoto. Ya, tugasnya tambah dari ada 12 ya, 7 tambah 5 untuk tugas kelompok. Terima kasih. Untuk hari ini cukup sekian. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Ya, Pak. kalau ada pertanyaan Pak. boleh Anda nanya Japri ya. Oke, Boleh. Pak. Ya. Nah, itu foto tolong di-share langsung ya. Foto ke absen tadi. Ya, Sudah, terima Pak, kasih. sudah. Oh, sudah, makasih.